Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Novianti Japri, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu di mata kuliah Agama Islam, dan saya Salsabila dengan nomor NIM 4614240003. Baiklah, saya akan membawakan materi agama Islam tentang paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan ipteks. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni memahami paradigma Qur'ani. Apa sih itu paradigma Qur'ani? Paradigma Qur'ani adalah pendekatan untuk memahami dan menginterpretasikan dunia berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Al-Quran. Paradigma ini menekankan pentingnya keselarasan antara ilmu pengetahuan dan iman. Ia memandang ilmu pengetahuan sebagai anugerah Allah yang dapat digunakan untuk memahami alam semesta dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni Qur'ani menghadapi perkembangan ipteks. Paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan ipteks memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan iman. Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari semesta alam dan memanfaatkan pengetahuannya untuk kebaikan. Namun, ilmu pengetahuan alam tidak boleh menggantikan iman dan nilai-nilai spiritual. Al-Quran menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk memahami kebesaran Allah dan meningkatkan ketakwaan manusia. Yang kedua, ada pengembangan ilmu pengetahuan alam untuk kemanusiaan. Al-Quran mendorong manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, penggunaan ipteks harus selalu diiringi dengan etika dan moral yang luhur. Al-Quran melarang penggunaan ilmu pengetahuan untuk merugikan manusia dan alam. Yang ketiga, ada penghindaran dari penyalahgunaan ipteks. Al-Quran memperingatkan tentang bahaya penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, penggunaan senjata nuklir, bioteknologi, dan yang tidak bertanggung jawab, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Paradigma Qur'ani menekankan pentingnya menggunakan ipteks dengan bijak dan bertanggung jawab untuk kebaikan bersama. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, pentingnya etika dan moral. Paradigma Qur'ani menekankan pentingnya etika dan moral dalam pengembangan dan penggunaan ipteks. Al-Quran memberikan paduan tentang bagaimana harus bersikap terhadap alam, sesama manusia, dan terhadap Tuhannya. Etika dan moral Islam menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi perkembangan ipteks yang kompleks. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni penerapan paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, yakni mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kurikulum pendidikan khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Yang kedua, ada penelitian. Melakukan penelitian tetap berpegang teguh pada etika dan moral Islam. Yang ketiga, ada teknologi. Mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia dan tidak merugikan alam. Yang kelima, ada ekonomi. Membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang keenam atau yang terakhir, yakni sosial. Membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam. Baik, kita masuk ke slide terakhir, yakni kesimpulan dari materi. Paradigma Qur'ani memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menghadapi perkembangan ipteks dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsipnya. Umat Islam dapat memanfaatkan ipteks untuk kebaikan bersama dan membangun peradaban yang bermartabat dan sejahtera. Penting untuk diingat ya, bahwa ipteks harus selalu diiringi dengan iman, etika, dan moral yang luhur agar tidak menjadi alat penghancur bagi manusia dan alam. Baiklah, terima kasih. Itulah materi yang saya sampaikan tentang paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan ipteks. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat pelajaran bagi kita semua, umat-umat Islam dan umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.